عقد النووي رحمه الله تعالى ترجمة بعنوان باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. وهذا باب عظيم جدا ونافع للغاية، وهو من أعظم المقاصد وأجل المطالب فيما يتعلق بمحبة الله سبحانه وتعالى، والحث على التخلق بالعلامات التي تكون إذا وجدت في العبد من أمارات ودلائل حب الله سبحانه وتعالى لعبده. ومن باب التنبيه والتذكير أذكر بالإخوة بأنني ألقيت محاضرة في أندونيسيا في مسجد الاستقلال بعنوان محبة الله والأسباب الجالبة لها، وتحدثت بشيء من التوسع عن هذا الموضوع، وهي موجودة مترجمة صوتيا وأيضا موجودة في كتاب وطبع، وقامت إذاعة رجاء جزاهم الله خيرا على توزيعه ونشره مجانا، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الجهود وأن يوفقنا أجمعين لبلوغ ذلك، وأن نكون ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى وممن يعملون الأعمال الصالحة التي تنال بها محبة الله عز وجل. ومن الدعوات العظيمة الثابتة في هذا الباب ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال في دعائه: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah bab yang baru, yaitu bab yang ke-47, bab tentang tanda-tanda kecintaan Allah terhadap seorang hamba, dan juga dorongan motivasi agar seorang hamba berhias dengan tanda-tanda tersebut dan berusaha untuk meraih tanda-tanda tersebut. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini merupakan bab yang sangat agung, ya, yang sangat bermanfaat, ya. Karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan tujuan seorang hamba, merupakan puncak dari tujuan, puncak dari agama ini, seorang bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang hendaknya berusaha agar bisa berhias dengan tanda-tanda kecintaan Allah kepada dia. Karena di sana ada tanda-tanda yang jika tanda-tanda tersebut berada pada seorang hamba menunjukkan bahwasanya Allah mencintainya. Seorang berusaha untuk bisa mendapatkan tanda-tanda ini, ya, sebagai merupakan alamat bahwasanya Allah cinta kepadanya. Dan Syekh memberitahukan bahwasanya beliau beberapa waktu yang lalu telah menyampaikan suatu muhadharah, pengajian yang beliau sampaikan di Masjid Al-Istiqlal di Jakarta, yang judulnya tentang mahabbatullah wal asbab al-jalibah laha, yaitu tentang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah menjelaskan dengan secara terperinci, dan alhamdulillah rekamannya ada, baik rekaman berupa rekaman suara dan juga telah dibukukan dalam sebuah buku kecil dan telah dibagi-bagikan oleh Idaatul Raja, yaitu dari Radio Raja, membagi-bagikan secara gratis pada sebagian tempat, karena dicetak secara terbatas. Oleh karenanya semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usaha ini, berusaha menyebarkan sebab-sebab yang bisa meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memudahkan kita untuk bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memudahkan kita untuk mengamalkan amalan-amalan saleh yang dengan amalan-amalan soleh tersebut bisa diraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang sangat agung yang pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik, yaitu artinya, ya Allah, sungguhnya aku meminta kepada Engkau kecintaan kepadamu, dan aku minta kepada Engkau agar mencintai orang-orang yang cinta kepadamu,
dan aku minta kepada Engkau agar aku dimudahkan beramal dengan amalan yang mendekatkan aku agar bisa mencintai Engkau. أورد رحمه الله تعالى في هذه الترجمة أولا قول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذه أيها الإخوة الكرام هي أعظم العلامات التي إذا وجدت في العبد على محبة الله سبحانه وتعالى له أن يكون موفقا لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام بعيدا عن البدع والأهواء والمحدثات حريصا على السنة سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا يسمي العلماء رحمهم الله تعالى هذه الآية آية المحنة، أي أن من ادعى محبة الله فليمتحن نفسه في ضوء هذه الآية، هل هو فعلا متبع للرسول عليه الصلاة والسلام وسائر على منهاجه القويم أم أنه معرض عن السنة ومتعلق بالبدع ومرتبط بها. فإذا كان فعلا متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام حذرا من البدع فهذا من أمارات محبة الله له. أما إذا كان والعياذ بالله على العكس من ذلك يحب البدع ويدافع عنها ويسعى في نشرها ولا يحب السنن ويستوحش منها فهذا ليس من أمارات الخير وليس من أمارات حب الله سبحانه وتعالى له. فهذه كبرى العلامات على صدق المحبة وعلى حب الله تبارك وتعالى لعبده أن يكون المرء حريصا أشد الحرص على اتباع النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه والسير على منهاجه القويم. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat yang pertama dalam bab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayat ini ya menunjukkan akan tanda terbesar atau bukti terbesar yang jika terdapat pada seorang hamba menunjukkan bahwasanya dia mencintai Allah dengan sesungguhnya, yaitu bahwasanya dia ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jauh dari hawa nafsu dan jauh dari berbagai macam bentuk bid'ah dan perkara-perkara yang baru dalam agama. Oleh karenanya, ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para ulama menamakan ayat ini dengan ayatul imtihan, ayatul mihnah, yaitu ayat ujian. Ujian sebagai pembuktian. Karena banyak orang yang mereka mempropagandakan, mengaku-ngaku bahwasanya mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah atau cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia menguji dirinya. Ya, dia harus mendatangkan bukti apakah benar cintanya itu sesuai ataukah merupakan cinta yang palsu. Oleh karenanya lihat dalam ayat ini syaratnya bukti bahwasanya cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika memang ternyata dia cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya berusaha ya menerapkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu merupakan bukti yang besar bahwasanya dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jika perkaranya sebaliknya, ya, dirinya terikat dengan bid'ah, ya, dia senang melakukan bid'ah, tidak melakukan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia cinta kepada bid'ah, bahkan dia membela bid'ah-bid'ah yang ada, bahkan dia tidak suka dengan ada orang yang menerapkan sunnah, bahkan dia merasa tidak serak tatkala ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini menunjukkan perkara yang sebaliknya. Oleh karenanya merupakan bukti terbesar yang dijelaskan oleh para ulama seorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia benar-benar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnah Nabi yang sangat mulia ini. ثم أورد قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. في الآية الكريمة أن من أعرض وتولى عن محبة الله وقربه سبحانه وتعالى استبدله الله بمن هو أولى منه وأعظم عناية منه بمحبة الله سبحانه وتعالى. وذكر صفات هؤلاء بقوله يحبهم ويحبونه، وهذا فيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى يحب أولياءه المتقين وعباده المقربين، وأن عباده يحبونه حب ذل وتقرب وطاعة لله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمره عز وجل. وذكر من صفات هؤلاء أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وهذه كلها من العلامات التي أشار إليها النووي رحمه الله تعالى في الباب الذي عقده لهذه الآيات والأحاديث. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad, ya, yang keluar dari agama Allah, maka Allah akan mendatangkan sebuah kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yang mereka bersikap lembut kepada kaum mukminin dan mereka bersifat keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ini merupakan karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang mulia ini Allah menjelaskan bahwasanya barang siapa yang berpaling dan menjauh dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantikan orang yang seperti ini dengan kaum yang mereka, ya, mencintai Allah dan Allah juga mencintai mereka. Dengan sebuah kaum yang benar-benar memperhatikan akan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat kaum tersebut dalam firman-Nya, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka dan mereka juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah mencintai wali-wali Allah. Dan sebaliknya demikian juga wali-wali Allah juga mencintai Allah Subhanahu wa taala, karenanya mereka taat kepada Allah, mereka imtithal menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sifat-sifat wali-wali Allah yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, yaitu adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka lemah lembut kepada kaum mukminin dan mereka keras terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Dan ini merupakan karunia Allah yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas karunia-Nya dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.